Betul. Anda mau? Anda serius? Ambil. Begitu. Kita tidak ingin anak itu ikut Olim hanya untuk kabur dari pelajaran sekolah. Itu bukan cara main kita. Benefit atau keuntungan bagi mereka yang mengikuti Olimpiade itu sendiri apa? Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat CR? Gimana pun berada, semoga selalu sehat dan tentunya harus selalu bahagia dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama kami di acara Bisa Bincang Santai seputar Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Dan kali ini insya Allah kita akan bahas tentang sesuatu yang luar biasa dan bisa menjadi sebuah nilai jual dari Sekolah Cahaya Rancamaya itu sendiri, dari program-program yang ada di Sekolah Cahaya Rancamaya, yaitu tentang Olimpiade. Dan kebetulan kemarin alhamdulillah Sekolah Cahaya Rancamaya berhasil meraih medali perak dari perwakilan siswanya di ajang KSN tingkat SMP. Dan kali ini kita mau bahas apa sih rahasia agar bisa menoreh prestasi yang luar biasa seperti KSN dan juga perlombaan-perlombaan lainnya. Langsung saja kita datangkan pakarnya atau pawang Olimpiade. Oke, perkenalan dulu dong. Siapa ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan saya Ahmad Bayhaqi Ulma ya Pak ya. Allah. Biasanya dipanggil dengan Mr. Ulma. Mr. Ulma ya. Betul. Sekaligus guru biologi juga di Cahaya Rancamaya. Oke, kabar Mr. Ulma gimana kabarnya? Alhamdulillah ya seperti ini saja. Iya, betul. Seperti ini saja. Ini maksudnya baik atau sedang dalam keadaan kurang baik ini? Seperti ini saja ini. Kami sedang bahagia sekali. Bahagia kenapa itu? Mengingat ada salah satu siswa kami, tim Oscar ya kita bilangnya. Jadi Oscar itu sebutan untuk tim Olimpiade Rancamaya. Oke. Alhamdulillah berhasil mendapatkan medali silver. Oke. Ya, medali silver dalam ajang IPA OSN IPA SMP tahun 2022. OSN ya, bukan KSN ya? Sekarang sudah ganti ke lagi. OSN lagi. Betul. Gitu. Awalnya KSN. Jadi OSN lagi sekarang. Dan alhamdulillah atas nama Zayan Fairuz beliau anak kami ini berhasil mendapatkan medali silver. Alhamdulillah. Berarti sedang berbahagia banget ini. Ya, betul. Karena Ananda ini sudah struggle sejak kelas 7 dan kelas 8 gitu. Kenapa itu struggle-nya? Kenapa? Ya mungkin karena ini ya beda kultur ya, persaingan antara OSN SD dan OSN SMP. Sehingga Ananda ini perlu adaptasi, menyesuaikan dengan tingkat kesulitan di OSN SMP seperti itu. Berarti menunggu untuk mendapat medali itu hampir 3 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Setahun lagi ya, setahunnya dapat. Gitu. Dan terbayar ya. Terbayar. Penantian 2 tahun itu alhamdulillah terbayar dengan medali silver. Iya, betul. Luar biasa. Kita ucapkan selamat dulu dong untuk tim Oscar. Luar biasa. Selamat ya, Fairuz. Oke. Ini langsung Mr. Ulma ini di Oscar itu sebagai apanya? Oke. Jadi di Oscar itu saya sebagai pembina atau koordinator. Koordinatornya. Ya, berarti sebagai ketua gengnya ya. Nah, ketua geng. Kepala geng Oscar ya. Ya, yang berkuasa. Ngeri banget. Oke, untuk menjadi koordinator Oscar itu sendiri apakah harus Olim juga? Misalnya mantan anak Olim nih atau guru biasa yang kemampuan yang luar biasa seperti saya ini bisa menjadi koordinator Oscar atau Olim? Semua bisa, Pak. Semua menjadi bisa. Koordinator Olimpiade gitu. Gitu. Yang penting belajar gitu ya. Semuanya bisa. Cuma memang background saya dulu memang adalah anak Olimpiade juga. Masya Allah. Jadi sedikit banyak tahu tentang dunia Olimpiade, tentang soalnya seperti apa, cara pelatihannya seperti apa, sedikit banyak sudah tahu gitu. Jadi mungkin ada nilai lebih, tapi nggak menutup kemungkinan guru-guru lain yang nggak memiliki background Olim juga bisa. Gitu. Oke, berarti ada kesempatan ini saya mau bisa jadi koordinator Olim ini. Bapak mau jadi ketua geng? Ketua geng Olim. Jangan, Bapak di YouTube saja. Oh gitu. Oke. Nah, berbicara tentang Olim ya ataupun Oscar, kalau di CR itu ya, Oscar betul. ya. Oscar kita sebutnya. Oscar itu apakah
perlu ataupun ada syarat minimal untuk menjadi tim Oscar itu sendiri untuk siswanya? Syarat minimal dalam hal ini nilai akademis atau maksudnya seperti misalnya mereka yang tergabung di tim Oscar itu apakah memang harus alumni Olimpiade juga? Misalnya nih Oscar SMP, apakah di SD-nya dia harus pernah meraih medali juga? Yang SMA juga di SMP-nya dia harus tergabung juga tercatat sebagai anak Olim juga, atau siswa biasa yang istilahnya tanpa pengalaman Olimpiade sendiri boleh gabung di Oscar? Oke, jadi sebenarnya untuk masuk Oscar itu kita melalui seleksi. Ada tes TPA atau psikotes ya, tes psikotes. Kemudian ada tes akademik. Berarti kalau kejiwaannya terganggu nggak bisa? Tidak diterima ya, mohon maaf. Gitu. Berarti harus sehat lahir dan batin ya. Betul. Jadi kita ada 3 tahap. Tes psikotes, tes akademik 1 dan tes akademik 2. Nah, tes ini semua siswa bisa mengikuti, Bapak. Jadi entah itu siswa yang backgroundnya medalis, siswa yang memiliki pengalaman di bidang Olimpiade, ya, jadi di luar OSN gitu ya, ataupun finalis ataupun finalis OSN, finalis OSP, OSK boleh ikut. Atau siswa yang 0 masalah Olimpiade, kita menerimanya. Berarti dari awal banget. Betul, kita terima asal mengikuti, asal nilainya memenuhi kriteria tes kami seperti itu. Ya. Dan jangan takut untuk teman-teman yang mulai dari 0, karena kita juga menyediakan bimbingan intensif bahkan 6 bulan sebelum atau 7 bulan ya, 7 bulan sebelum kompetisi OSN itu dimulai seperti itu. Betul, Pak. Berarti nggak ada syarat khusus ya untuk tergabung di tim Oscar itu sendiri atau menjadi siswa Olimpiade itu sendiri. Betul. Ya? Anda mau, Anda serius, ambil. Gitu. Ngeri. Gitu, Pak. Oke. Kalau tadi syaratnya udah, kira-kira tantangan apa sih, tantangan terberat misalnya yang sebagai koordinator yang dilihat untuk anak-anak, tantangan menjadi siswa Olim itu apa sih bagi mereka, misalnya yang ada keluhan mereka yang misalnya disampaikan oleh mereka ke Pak Ulma sebagai koordinator, tantangan siswanya kira-kira paling berat yang biasanya mereka hadapin apa? Yang pertama adalah tingkat kesulitan pelajaran ya, Bapak Harmin. Karena di Olimpiade betul, memang pelajarannya itu sangat berbeda sekali dengan pelajaran SMA. Bahkan bisa dikatakan adalah pelajaran kuliah. Mau nggak mau kita harus belajar lebih seperti itu. Kita harus istiqomah dan belajar lebih 10 atau 5 kali lipat daripada siswa SMA reguler seperti itu. Karena memang ya begitu, materinya susah, kemudian tidak diajarkan di SMA bagi yang OSN-nya tingkat SMA. Bagi yang Olimpiadanya tingkat SMP, materinya SMA. Materi SMA yang dipelajari. Jadi selalu satu tingkat lebih tinggi daripada level bidang yang mereka ikuti seperti itu. Jadi ya harus struggle, belajar serius dan harus istiqomah gitu. Karena selain 3 seleksi tadi, ada satu seleksi yang tidak kelihatan, saya bisa katakan. Apa itu? Ada satu seleksi goib, Pak. Waduh, ngeri ya. Kok ada aura-aura mistisnya juga di Olimpiade? Iya, betul. Ini perlu di Oscar. Jadi di sini ada namanya seleksi alam. Jadi setelah ada 3 seleksi ini, nanti ada seleksi alam. Jadi yang seperti saya temukan ya beberapa tahun ini, baik di Rancamaya ataupun di sekolah sebelumnya, bahwa seiring berjalannya waktu pasti ada 1 atau 2 siswa yang akan mengundurkan diri karena memang tidak bisa memenuhi kriteria Olim gitu ya, maksudnya dalam hal pembelajaran dan lain sebagainya. Tidak kuat dengan tuntutan-tuntutan yang harus mereka lakukan di Olim itu ya. Betul, karena memang bimbingan yang kami berikan juga banyak gitu ya, dari Eduversal, apalagi mereka harus belajar 2 kali, Bapak. Jadi belajar Olim juga belajar pelajaran reguler di sekolah. Berarti ikut Olim bukan berarti mengabaikan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Betul sekali. Kita tidak ingin anak itu ikut Olim hanya untuk kabur dari pelajaran sekolah. Itu bukan cara main kita seperti itu. Berarti memang kalau niat pengen Olim, untuk sahabat CR yang pengen tergabung di tim Olim itu harus siap mental untuk belajar 2 kali lipat lebih dibandingkan teman-teman biasanya. Betul sekali. Kalau mereka cuma belajar pelajaran untuk sekolah reguler, berarti mereka
belajar sekolah reguler dan belajar tambahan atau ekstra di Olim itu sendiri. Iya, betul, betul. Oke. Kalau apa ya tantangan sebagai koordinator Olim itu sendiri apa sih? Tantangan saat ini, Pak. Tantangan saat ini ya pertama adalah memotivasi siswa-siswa. Baik itu siswa medalis ataupun alumni OSN, mereka pasti punya mentalnya pasti naik turun Jadi setiap siswa juga motivasinya berbeda, kemudian kita juga harus melakukan pendekatan setiap siswa one by one untuk memastikan mereka agar termotivasi selalu gitu. Kadang saya harus bekerja sama dengan wali kelas untuk menjaga level motivasi mereka agar tetap berkontribusi positif di Oscar seperti itu. Nah, kira-kira nih kadang kan sekali menurunkan tim itu kan misalnya sampai 3 atau lebih gitu kan banyak ya. Betul. Kadang yang mendapat medali itu misalnya yang berhasil keluar sebagai jawara itu misalnya 1, 2 ataupun misalnya setengah lah paling banyak gitu istilahnya. Jarang kan semua diturunkan semua medalis gitu. Betul. Jarang banget. Nah, itu untuk kalau yang para jawara yang berhasil sebagai peraih medali pastinya motivasinya makin naik dong gitu kan. Betul. Nah, untuk yang yang tidak berhasil, nah itu apakah mereka biasanya tetap bergabung lagi atau langsung istilahnya kecewa langsung keluar dari tim Olim? Untuk itu kita tetap menjaga motivasi mereka Bapak ya, karena selain kompetisi yang diadakan oleh Puspresnas, ada kompetisi regional bahkan nasional juga yang nggak kalah gengsinya seperti itu, seperti pesta sains yang diadain oleh IPB, kemudian ada matchpin juga, dan banyak juga biofest misalkan UI. Jadi kita juga ikut kompetisi-kompetisi yang diadain oleh universitas gitu, yang universitas itu ya udah terbukti seperti itu. Kalau itu ya bergengsi seperti itu. Berarti banyak event sebenarnya yang banyak bisa kesempatan mereka ikutin ya. Nggak mesti harus yang diadakan oleh dinas pendidikan atau Kemendikbud ya. Ya betul. Walaupun memang tujuan utama kita memang yang diadakan oleh Kemendikbud. Cuma untuk melatih jam terbang istilahnya, melatih jam terbangnya di kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kampus-kampus yang juga nggak kalah bergengsinya. Betul. Seperti itu. Untuk rahasianya atau misalnya ini nih yang menjadi kekuatan kami atau kekuatan tim Oscar ketika meraih medali OSN apa sih gitu istilahnya? Rahasianya itu adalah doa Bapak Ibu guru sekalian. Masya Allah. Itu berarti ya. Betul, karena kalau saya misalkan ngomong rahasianya adalah bimbingan dan lain sebagainya, sekolah lain pasti melakukan juga Pak ya. Sama ya, istilahnya usahanya sama gitu ya. Jadi kita minta doa Bapak Ibu sekalian, kita arahkan siswa untuk minta doa juga gitu, sehingga ya mungkin keberkahannya datang dari situ menurut saya ya. Seperti itu, luar biasa. Selain itu memang kita ya mengadakan bimbingan juga gitu, dan kita encourage parents atau memotivasi orang tua untuk berkontribusi aktif juga dalam persiapan siswa ini. Contohnya seperti apa kontribusi dari orang tua atau wali siswa untuk kesuksesan tim Olimpiade di CR itu? Jadi kan kita kerjasama dengan pihak ketiga ya di sini, yaitu Eduversal. Bukan calo ya pihak ketiga. Gitu. Calo. Kita kerjasama dengan Eduversal. Kita ngadain binaan selama 6 bulan itu. Jadi ada pembinaan dua tahap pembinaan. Kemudian kalau orang tua siswa ingin memberikan pembinaan lain, kita menyediakan gitu. Maksudnya kita luangkan, kita atur waktunya gitu. Berarti luar biasa ya persiapannya, bukan tiba-tiba datang, saya tergabung sebagai tim Olim dan juara, enggak semudah yang terlihat seperti itu ya. Betul. Selain doa kita harus ikhtiar ya. Perjuangan teman-teman di tim Olimpiade CR itu amat sangat luar biasa dan banyak banyak hal yang menjadi support sistemnya ya. Ya betul. Selain dari anaknya sendiri, kemauan dan usaha anaknya, tambah lagi bimbingan yang sudah disediakan, dan juga doa serta dukungan dari orang tua juga. Ya, Bapak Ibu guru sangat juga berperan ya seperti itu. Kalau sekarang targetan untuk tim Olimpiade apalagi nih yang akan dipersiapkan?
Kita Oscar CR? dalam bulan ini akan mengikuti KSM, kompetisi sains madrasah, dan akhir Agustus insya Allah kita juga akan ikut OSN provinsi. OSN provinsi kita ada 12 delegasi parmen. Berarti mereka udah yang ke provinsi itu udah lewat atau Kota. udah lolos di tingkat kabupaten, kota betul, ya? Betul. Luar biasa. Ada 12 orang. 12 orang. Masya dari Allah, luar biasa. Waktu itu 17. Menurunkan 17 yang lewat 12 orang. Ya, jadi ada 5 anggota Oscar yang luar biasa ya, banyak banget. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan 12 ini bisa lolos sampai ke nasional ya. Amin, insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan ini kita mohon dukungan dan doa dari sahabat CR sekalian. Semoga delegasi ataupun sahabat Oscar ataupun para delegasi dari tim Oscar CR 12 orang yang akan berkompetisi di ajang provinsi ya? Ya, provinsi. OSP betul. Provinsi bisa tembus sampai nasional. Amin. Dan bahkan bisa menyumbangkan kembali medali untuk Indonesia di kancah internasional. Betul, amin. Oke, prestasi tertinggi tim Oscar sekarang selama 2 tahun ini ya? Selama 2 tahun ini, tahun lalu kita nasional ya Pak ya? Nasional. Sejauh ini paling tinggi ada di level nasional. Alhamdulillah. Selama saya sebagai koordinator seperti itu. Kalau sebelumnya memang tim Oscar sudah pernah menjuarai dalam ajang IJSO seperti itu. Seperti luar biasa, berarti IJSO itu sampai internasional ya? Ya betul, dalam hal SMP. Oke. Nah, kontribusi alumni-alumni untuk ini ada nggak sih? Misalnya nih alumni yang sudah lulus nih, apakah mereka masih bisa berkontribusi nih untuk teman-teman Oscar? Oh, bisa banget Pak. Gimana cara kontribusi jadi kita yang bisa mereka ingin lakukan? Melakukan bimbingan seperti itu, bimbingan dari alumni ke adik kelas yang ada di sini gitu. Gitu. Tapi nggak sering, karena memang meluangkan waktu, menyesuaikan waktu dengan alumni. Gitu. Hanya saja untuk setiap harinya kita ada program tiap hari Selasa, Rabu dan Kamis ada peer to peer bimbingan seperti itu. Jadi bimbingan dari kakak kelas ke adik kelasnya. Oh, seperti itu. Berarti yang satu tim sesama tim Oscar juga ada ya? Betul, sama tim Oscar. Oke, untuk apa ya istilahnya? Kalau persiapannya sendiri tuh biasanya mereka ngambil waktunya kapan? Itu persiapannya mengambil waktu. Kalau misalkan masih jauh-jauh hari kompetisinya itu setelah sekolah, setiap hari Selasa, Rabu, Kamis jam 3 sampai jam 5:30. Oke. Seperti itu. Berarti ada 2 jam setengah ya? Iya. Oh, jam 4 maaf, jam 4. Habis asar ya. Habis asar. Sampai berarti 1 jam setengah persiapan. Oke, kalau udah mepet-mepet nih. Kalau sudah mepet-mepet 1 bulan, Hamin 1 bulan kita adakan outing kelas. Jadi teman-teman Olimpiade yang terpilih mewakili sekolah akan keluar dari kelas, tidak ikut KBM, dan mereka 1 harian itu belajar Olimpiade. Olimpiade. Ya, nah, betul. Bagaimana cara mereka mengejar ketertinggalan pelajaran di kelas ketika mereka outing? Biasanya karena hal ini, karena saya sebagai koordinator juga memaklumi kondisi siswa ya. Saya meminta ada pertimbangan khusus dari Bapak Ibu guru untuk teman-teman Olimpiade ini. Oke. Ada pertimbangan khusus. Namun kalau apa ya, Pak Ulma sebagai koordinator sendiri lihat bagaimana sih prestasi merekanya di kelas ya. Kita nggak melihat di prestasi Olimpiadenya karena pasti karena mereka udah digembleng untuk hal itu. Namun untuk prestasi kelasnya sendiri, anggota Oscar ini atau tim Oscar sendiri apakah tetap bisa bersaing mengikuti kelasnya atau jauh tertinggal? Ini adalah poin penting juga yang penting untuk saya utarakan, bahwa anggota Oscar itu akan di follow up raportnya per semester. Gitu. Ya. Jadi minimal raportnya adalah 85. Ya, jadi itu adalah cara kami untuk tracking performance mereka di kelas gitu. Jadi jika kurang dari 85 maka akan ada penalti dari kami. Penaltinya dalam bentuk apa? Apakah terpaksa dikeluarkan dari tim Olim? Oh belum, kita tegur dulu ya. Obrolkan dengan wali kelas, mungkin ada orang tua seperti itu. Tapi sejauh ini ada nggak siswa ataupun tim Oscar yang bobot nilainya karena terlalu asik Olim akhirnya melupakan, akhirnya di bawah 85? Alhamdulillah belum ada dan semoga tidak ada. Semoga tidak ada ya. Berarti memang mereka udah siap lahir batin ya untuk mengikuti itu, bukan jadi Olimpiade ini atau Oscar ini bukan sebagai ajang yang tadi dibilang untuk kabur dari pelajaran. Ya, bukan untuk
sarana kabur dari pelajaran. Kabur dari pelajaran memang ini sarana untuk belajar lebih. Betul. Belajar ekstra. Belajar pelajaran, belajar olimpiade juga. Keuntungan mengikuti olim itu apa sih sebenarnya? Biar teman-teman juga tertarik, atau kadang kan orang takut, nanti saya di-push belajar terus, nggak ada kesempatan main apa segala macam. Benefit atau keuntungan bagi mereka yang mengikuti olimpiade itu sendiri apa? Keuntungan konkret saat ini yaitu bisa mendaftarkan sertifikat yang didapat, terutama sertifikat yang kemenangan gitu ya, Pak Armin, untuk dapat beasiswa dari Kementerian Pendidikan kalau nggak salah ya, namanya BIM, BIM, Beasiswa Indonesia Maju. Jadi kalau sertifikatnya itu masuk dalam kurasi mereka, kita akan dapat beasiswa nanti ketika lulus SMA seperti itu. Walaupun kita udah masih kelas 11. Jadi kelas 11 kita ngajuin BIM, berkasnya diterima, ya sudah, nanti tinggal kita nyari universitas. Habis itu kita dapat diterima setelah kita lulus kelas 12. Itu pas daftarnya kelas 11 ya, nggak harus kelas 12. Gitu. Berarti olimpiade ini salah satu apa ya? Betul loncatan juga untuk memudahkan atau jalan pintas untuk masuk ke perguruan tinggi yang apa ya, istilahnya jalur yang tidak semua orang bisa. Betul, kalau memang yang suka loncat, batu loncatan. Batu loncatan. Kalau dekat jalan pintas. Yang malas jalan panjang-panjang ini adalah salah satu jalan pintasnya. Betul. Berarti tetap semangat ya untuk teman-teman ataupun sahabat CR yang ingin mengikuti apa ya, kegiatan ataupun ingin tergabung dalam tim olimpiade ataupun Oscar di CR itu, karena itu banyak sekali benefitnya, terutama untuk masa depan juga sangat membantu dan memudahkan. Kalau sekarang misalnya contoh dari alumni olimpiade ataupun Oscar itu yang misalnya udah bisa jadi contoh di mana aja mereka yang misalnya yang paling mudah mereka dapatkan. Ada alumni tahun kemarin Pak ya. Ini mungkin lulusannya lulus ke universitas mana gitu ya maksudnya. Ada salah satu alumni kami olimpiade, medalis juga. Dia dapat univ di NTU karena ikut BIM itu. Berarti dari jalur olimpiade ini sendiri ya? Betul. Ikut di NTU Singapura ya. Nanyang Technical University. Lebih seperti itu. Ada juga di Asia Tengah juga. Anak 2 siswa olimpiade Oscar juga tahun kemarin, atas nama Egi dan Darel. Darel. Berarti memang apa ya, itu tadi udah banyak contoh realnya. Sudah Contoh realnya. Jadi berarti memang mendapatkan anak-anak olim ini, apalagi yang medalis, akan mendapatkan kalau istilah di Taman Wahana itu fast track ya, jalur cepat. Betul. Luar biasa. Jadi sahabat CR, kembali lagi kita ingatkan, jangan ragu untuk bergabung di tim Oscar ataupun olimpiade, karena itu tadi banyak sekali hal yang bisa apa ya, keuntungan yang bisa didapatkan ya dibandingkan teman-teman yang lain. Namun bukan berarti ikut olimpiade itu hal yang mudah, karena banyak hal ataupun banyak sekali pengorbanan yang harus dilakukan ya. Seperti itu Pak Ulma ya. Benar. Terima kasih Pak Ulma atas informasi terkait Oscar dan olimpiade. Semoga kedepannya tim olimpiade ataupun tim Oscar CR itu apa ya, semakin bersinar, semakin banyak prestasi yang bisa disumbangkan untuk sekolah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, bahkan untuk Indonesia itu sendiri. Terima kasih, kami akhiri. Kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman untuk bincang santainya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Come and join us.